Baik, jadi tahu melihat itu saya bawa beberapa ayat dari kitab sucinya Taoisme. Jadi Lao Tzu menyatakan yang pertama, kekayaan dan kemuliaan apabila dijadikan kebanggaan akan mendatangkan penderitaan. Jadi kekayaan itu hasil kerja kita, kemuliaan itu posisi kita di tengah masyarakat karena perilaku kita. Kekayaan sifatnya materi, kemuliaan sifatnya non-materi. Cuma ini kalau kita jadikan dasar identitas kita yang kita banggakan, akhirnya hanya akan melahirkan penderitaan. Kita akan susah karena itu. Jadi jangan terikat, jangan melekat dengan kekayaan dan kemuliaan. Kita akan kecewa. Kekayaan apalagi lebih mudah habis, lama-lama dia habis. Kalau kebanggaan kita dasarnya kekayaan, pada saatnya kita akan sangat kecewa ketika kekayaan itu habis atau kekayaan itu mendorong kita ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemuliaan juga begitu. Kemuliaan itu sangat tipis, bahkan kemuliaan itu kan posisi kita di tengah masyarakat. Dan masyarakat itu bisa mudah sekali mencabut kemuliaan yang kita sandang dalam persepsi mereka. Ada orang yang begitu alimnya puluhan tahun tapi melakukan sedikit kesalahan, satu saja kesalahan, kemudian hancurlah kemuliaan, hancurlah nama baik. Dan kalau dia hanya menggantungkan pada kekayaan dan kemuliaan, maka penderitaan yang dia rasakan akan luar biasa. Itu maksudnya tahu. Maka katanya tahu, seorang bijaksana setelah melakukan pahala bagi dunia lalu mengundurkan diri. Inilah justru yang sesuai dengan jalan tahu. Jadi menurut Taoisme, sudahlah, ayo lakukan kebaikan. Ayo melakukan hal-hal yang bermanfaat di dunia ini. Setelah itu tidak usah menuntut apa-apa, tidak usah membanggakan apa-apa. Inilah jalan tahu dan inilah yang aman. Kalau kita tidak menginginkan apa-apa, ya tidak akan dikecewakan oleh apa-apa. Bagaikan alam yang menciptakan segala benda dan isinya, tetapi tidak menganggap sebagai miliknya. Jadi belajarlah dari alam. Alam itu memberikan banyak untuk kita, berkontribusi, memberi manfaat besar untuk hidup kita, tapi alam tidak pernah merasa bahwa karya itu, produk itu adalah haknya. Jadi alam akhirnya lebih stabil, lebih harmoni. Jadi lakukan kebaikan, lakukan kebijaksanaan, lakukan banyak hal yang bermanfaat untuk dunia. Setelah itu tidak usah dihitung, mundurlah. Maka penderitaan tidak akan datang. Bekerja tetapi tidak membanggakan kepandaiannya, berjasa tetapi tidak mengakui pahalanya. Oleh karena tidak mempunyai apa-apa, maka dia tidak pernah kehilangan apa-apa. Penderitaan lahir karena kita merasa tidak meraih sesuatu atau kehilangan sesuatu. Tapi kalau kita tidak ingin apa-apa dan kita tidak merasa punya apa-apa, ya kita tidak akan kehilangan apa-apa. Maka penderitaan juga tidak akan hadir dalam hidup kita. Ini perspektifnya Taoisme. Ternyata memang dalam hidup kita penderitaan itu lebih sering datang karena perilaku kita sendiri, tidak sekedar karena hal-hal yang ada di sekeliling kita. Tadi saya cerita tentang novelnya Jin Yong, tiba-tiba saya teringat cerita juga serial Teman-teman Mesti Akrab. Ini ada hubungannya dengan penderitaan. Tiba-tiba saya ingat, sayangnya slide-nya tidak ada. Jadi kisah tentang perjalanan ke barat.
Ya, teman-teman masih ingat ya dengan ceritanya Kera Sakti Sun Gokong. Ini di banyak referensi disebut bahwa cerita perjalanan ke barat itu gambaran tentang perjalanan jiwanya manusia. Bagaimana 4 muridnya Biksu Tong ini menggambarkan hambatan-hambatan dalam jiwa manusia yang sering mengganggu, yang sering melahirkan penderitaan. 4 ini kan, yang pertama Sun Gokong, yang kedua Patkai, Ju Patkai, yang ketiga Wujing yang asalnya siluman ikan, dan yang keempat kuda putihnya. Ini kan empat muridnya sebenarnya menggambarkan komposisi jiwa dan juga karakter yang sering melahirkan penderitaan kalau tidak dikelola dengan baik. Sun Gokong ini menggambarkan pribadi yang cerdas, terampil, cerdik, tapi sering kebablasan, sering membesarkan dirinya, mengalami superiority complex, merasa bisa mengatasi segalanya. Kadang-kadang tidak panjang pertimbangannya karena dia merasa sudah pintar, sudah cerdik, sudah cerdas. Ini cirinya Sun Gokong, sehingga dia sering kesulitan di sini membanggakan keterampilan dan kecerdikan serta kecerdasannya. Orang yang mengalami seperti ini juga nanti akan banyak mengalami penderitaan. Ya, nanti Sun Gokong kan juga mengalami banyak penderitaan gara-gara ini. Yang kedua Ju Patkai. Kalau Patkai ini simbol pribadi yang fokus pada rasa, perasaan, sehingga dia nyari enaknya sendiri, ingin nyaman, memanjakan hasrat. Akhirnya apa? Dia mendapat banyak penderitaan dari bapernya dia, dari kemalasannya dia, dari rasa ingin enaknya sendiri. Jadi teman-teman, mungkin ada yang tipe seperti Patkai ini fokusnya pada perasaan, ingin enak, ingin nyaman, kadang-kadang terus akhirnya jadi baper, akhirnya ingin enaknya sendiri, sehingga tidak cuma dia menderita tapi membuat orang menderita. Oke, quote yang paling terkenal dari Patkai kan ya teman-teman, hafal ya. Begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Dia banyak menderita karena perasaannya sendiri. Nah, itu ciri orang tipe ini. Ada tipe ketiga, Wujing. Wujing ini tipe pribadi yang patuh, kemudian sungguh-sungguh ingin menerjemahkan ideal-ideal, norma-norma, ajaran-ajaran dalam tindakan. Hanya saja tipe ini kalau tidak dikontrol juga sering melahirkan penderitaan. Misalnya jadi tidak mandiri, ada ketergantungan pada otoritas. Jadi kalau yang lain bilang ke utara yang benar, dia ke utara. Yang lain lagi bilang ke selatan yang benar, dia akan ke selatan. Ada lagi kuda putih. Kuda putih ini simbolnya semangat, simbolnya kesetiaan, kekuatan. Tapi biasanya kualitas ini kalau tidak dikontrol dengan baik melahirkan penderitaan, terburu-buru, tidak peka, mudah terprovokasi, dan lain sebagainya. Jadi ini tiba-tiba saya ingat cerita ini, bahwa dari cerita ini juga yang pasti dari tradisi pemikiran timur kelihatan bahwa ternyata penderitaan itu lahir dari karakter manusianya, bukan dari peristiwa atau lingkungan sekelilingnya.